Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik dalam hidup kita. Dia yang sungguh baik, Dia sangat baik. Dan Dia yang akan teramat baik. Sebab itu pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
memujimu, aku menyembahmu. Aku tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau Bapa yang selalu ada, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ya
yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang ajaib dan berkuasa di bumi di surga. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya.
sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kau nyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu dahsyat. Kami mau terus berharap hanya kepadamu. Percaya hanya padamu. Yesus Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang setia. Kau tak pernah ingkar janji. Semua janji-Mu Kau genapi. Bagi kami yang percaya padamu, yang taat melakukan firman-Mu, menyukakan hati-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau, Bapa yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Tuhan namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kami percaya kepadamu. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau tak pernah ingkar janji, Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Tak pernah terlambat dan juga tak pernah terlalu cepat. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu.
besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi Kau nyatakan kasih setia. Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau lindungi kami dengan kasih setia. Kau sertai kami dengan dada dan tongkat-Mu. Kau lindungi, Kau jagai, dan Kau berkati kami. Bahkan Kau berperang ganti kami di kemenangan. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Janji firman-Mu ya dan amin. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu berbagi isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Amin, amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Amin, haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu berbagi isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
Sungguh kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Dan kepada siapa kami percaya, sungguh hanya kepadamu. Sewaktu kami mau terus percaya, sebab Engkau Allah yang terbukti setia. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap Allah, Engkau tetap setia. Engkau menggenapi setiap janji-janji bagi kami yang percaya. Sebab itu Kau dapati hati kami pagi hari ini, Tuhan. Hati yang mengasihi-Mu, hati yang percaya kepadamu. Karena sungguh dalam tinggal tenang dan percaya, itu letak kekuatan kami. Sehingga kami boleh tetap berdiri teguh di atas iman kepadamu sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Bu Yung. Oke, shalom semua, selamat pagi. Bersyukur kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk berkoramil sujud di kaki Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang memberikan kesempatan untuk boleh sharing, berbagi hidup. Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun, ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit.
dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada gunung Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya di bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakannya lagi, dan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Seperti biasa, saya pada saat diminta untuk sharing, saya selalu baca berulang-ulang. Dalam Kejadian 8 ini, ayat 1 sampai 22, ada 3 hal yang saya dapat. Hal pertama itu di ayat 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh. Itu suatu hal yang luar biasa yang Nuh dapatkan dari Tuhan, merupakan suatu kemurahan dan kasih karunia kalau saya lihat di sini. Kenapa Nuh bisa diingat Tuhan? Saya lihat di Kejadian 6
ayat 9 itu di situ ditulis Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi yang saya dapat di sini ya kalau kita mau diingat Tuhan, yaitu wajib kita harus ya bergaul dengan Allah. Sama seperti dalam komunitas. Pada saat saya bergaul sama Heri atau Heri bergaul dengan saya, otomatis ada sesuatu. Pasti saya akan mengingat Pak Heri gitu. Kalau kita bergaul karib. Tapi kalau kita nggak bergaul karib, ya nggak akan diingat gitu. Itu hal pertama yang saya dapat. Jadi hal pertama yang saya dapat di sini, saya pribadi itu saya harus bergaul karib dengan Tuhan sehingga bisa mendapatkan hasil seperti apa yang Nuh alami dalam hidup Nuh. Dia adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan yang tidak dibinasakan, satu keluarga. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya otomatis kita akan mendapatkan itu. Tapi ya kewajiban kita itu harus kita penuhi dulu, itu hal pertama. Perikop ini cukup panjang, tapi hal kedua yang saya dapat itu pada saat Nuh diingat Tuhan, Nuh tidak lupa diri. Jadi di ayat 8 ayat 20 itu pada saat Tuhan sudah sudah mengembuskan angin sehingga air bah itu kering dari muka bumi. Hal pertama pada saat Nuh disuruh keluar dari Batra itu, hal pertama yang dia lakukan itu apa? Dia hidup. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi Nuh pada saat pertama yang dia lakukan apa? Memberikan korban ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan, sekalipun air bah dialami dalam kehidupannya, ya kan? Jadi hal kedua yang saya dapat itu apapun yang kita alami dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan saya alami, saya harus wajib mengucap syukur. Nah, pada saat kita mengucap syukur, Tuhan menerima ucapan syukur itu. Nah, di ayat 21 ini, Tuhan pun langsung berjanji, yaitu di Kejadian 8 ayat 21, tak akan membinasakan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi 3 hal itu yang dapat, poin-poin yang saya dapat itu seperti yang kita selalu diajarkan di gereja, kita memberikan sesuatu ucapan syukur itu kepada Tuhan bukan berdasarkan transaksi agar kita diberkati, tetapi kita memberikan itu karena kita sudah menerima sesuatu yang baik dari Tuhan sebelumnya. Jadi 3 hal itu yang saya dapat pagi ini. Mungkin ya teman-teman ada dapat sesuatu yang lain yang mungkin bisa di-share-kan. Demikian Pak Heri, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyong. Jadi sharing firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kita bagaimana Nuh bisa diingat Tuhan dari bahasa kitab Kejadian pasal 8 ayat 1, seperti Pak Buyong bilang, ya karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang jarang datang ibadah, jarang komsel, terus tiba-tiba terlupakan, jangan baper. Karena memang nggak punya hubungan yang dekat, gimana bisa diingat ada apa-apa kan? Nah, walaupun kita tetap percaya Tuhan bukan pelupa, dalam konteks ini kan bukan bicara, oh Tuhan berarti bisa lupa. Bukan. Tapi seperti Pak Buyong bilang, ini kan konteksnya mengajar kita supaya kita ini jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga ada apa-apa, Tuhan ingat kepada kita untuk memberitahukan. Sama seperti kitab Mazmur katakan.
ia memberitahukan perjanjiannya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia. Artinya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, ada apa-apa, Tuhan pasti akan ngomong lebih dulu dengan kita. Sama seperti kepada Nabi Nuh kan, waktu dia mau kirim air bah, Tuhan kasih tahu dulu, karena memang Nuh mendapatkan kasih karunia, karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nah, jadi itu poin penting yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini, bergaul karib dengan Tuhan. Nah, makanya kadang agak susah saya mengerti ketika banyak orang Kristen ngomong gini, tapi kami nggak bisa Pak dengar suara Tuhan itu gimana ya caranya ya? Ya tentu mendengar suara Tuhan seperti saya katakan bukan secara audible. Ya puji Tuhan, syukurlah kalau ada di antara Bapak Ibu yang bisa dengar suara Tuhan secara audible langsung seperti itu. Nah, tapi paling tidak kalau hati nurani kita murni, terus kita memang bergaul karib dengan Tuhan, suka baca firman, renungkan firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita pasti akan terlatih peka mendengar suara Tuhan. Kalau saya pakai istilah suara Tuhan itu ya jangan itu tadi audible. Kan hati nurani kita ini bisa ngomong, meneguhkan kita, dan itu kita percaya selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu dari Tuhan. Nah, jadi poin yang pertama yang tadi Pak Buyung sampaikan, yuk terus bergaul karib dengan Tuhan, bangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, sehingga kalau ada apa-apa Tuhan pasti akan ingat kita dan beritahukan kepada kita. Terus yang kedua yang tadi Pak Buyung katakan, bersyukur dalam segala hal. Berikan persembahan itu sebagai ungkapan kasih, sebagai rasa syukur karena apa yang sudah Tuhan lebih dulu berikan kepada kita. Bukan kita memberikan persembahan dengan mengharapkan sesuatu, bukan seperti itu. Tapi karena kita sudah menerima segala sesuatu, maka kita bisa memberikan persembahan. Dan tentu kita bersyukur dalam segala keadaan. Sekalipun melewati air bah, Nuh tetap belajar bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Dan memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, laut akan selalu tenang, tapi yang Tuhan janjikan, Dia selalu beserta dengan kita. Jadi apapun situasi yang sedang kau alami hari ini, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, tapi bersyukurlah dalam segala keadaan. Percayalah di balik setiap peristiwa dan kejadian, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, sebagai respon kita ya mengucap syukur lebih dulu dalam segala keadaan. Oke, itu yang Pak Buyung sampaikan dan saya percaya setiap kita diberkati. Nah, tentu ada hal-hal lain yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui peristiwa ini, Tuhan juga mengajar kita untuk menghadapi sebuah situasi, kita perlu yang namanya hikmat Tuhan untuk dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita bisa membuat keputusan tentunya atas pimpinan tuntunan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat dengan teknologi zaman itu untuk Nuh tahu apakah sudah surut atau belum. Kan firman Tuhan mencatat bahteranya itu terdampar di pegunungan Ararat. Nah, awal Nuh melepaskan burung gagak, dan itu boleh dibilang sebuah kesalahan, karena jelas akhirnya burung gagak itu tidak memberikan solusi apapun. Dia hanya pulang pergi tanpa jelas ini maksudnya apa. Nah, tapi berbeda dengan burung merpati. Maka ini juga menjadi sebuah gambaran. Burung gagak itu kan memang gambaran dari kuasa kegelapan, yang memang kerjaannya seperti itu, nggak jelas. Mutar-mutar, beredar-edar. Nah, tapi
Tapi ketika kemudian Nuh akhirnya melepaskan burung merpati, dengan 3 kali melepaskan, dari situlah dia bisa mengambil sebuah keputusan. Sampai terjadi sebuah keputusan, memang ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan, evaluasi, sampai kita bisa membuat keputusan yang tepat. Ketika pertama dia lepaskan burung merpati itu langsung pulang. Dan Nuh tahu, oh berarti belum surut, karena tidak ada tempat untuk berpijak bagi burung merpati ini. Akhirnya dia tunggu lagi 7 hari, dia lepas lagi. Menjelang senja, burung merpati itu pulang dengan membawa tunas zaitun. Dan Nuh mulai berpendapat, oh berarti sudah mulai surut nih. Tumbuhan-tumbuhan sudah mulai di atas permukaan air. Nah akhirnya Nuh tunggu lagi 7 hari. Dan kemudian dia lepas lagi merpati itu. Dan ketika merpati itu tidak pulang lagi, Nuh tahu, oh berarti bumi sudah kering. Jadi dalam keadaan, situasi, kesulitan, masalah, jangan pernah putus asa, andalkan Tuhan, hikmat Tuhan, dan Tuhan pasti akan beri kita hikmat untuk kita dapat menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Sehingga pada akhirnya Nuh tahu bahwa bumi sudah kering, dan tentu atas seizin dan atas perintah Tuhan. Dari ayat yang kita tahu, Nuh akhirnya keluar dari bahtera. Nah, begitu juga dengan hidup kita, menghadapi situasi, persoalan, permasalahan apapun, andalkan Tuhan, minta pimpinan, tuntunan, hikmat Tuhan, cara Tuhan, supaya setiap persoalan kita ada jawaban, setiap permasalahan kita ada jalan keluar, ada pertolongan yang tepat. Nah, tentu kisah tentang burung gagak dan burung merpati ini juga menjadi sebuah gambaran tentang peta zaman, khususnya burung merpati. Itu bicara tentang zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Zaman Bapa di mana peranan Roh Kudus itu hampir tidak ada, makanya begitu dilepas dia langsung pulang. Terus yang kedua, zaman Anak, Roh Kudus mulai berperan, tapi tidak menetap di hati manusia, hanya hinggap kalau bahasa di Perjanjian Lama, sehingga nabi-nabi kepenuhan Roh Allah bahasanya. Nah, tetapi di zaman Roh di mana kita hidup hari ini, Roh Kudus itu diam selama-lamanya di dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, mengingatkan kita. Bahkan ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, meninggalkan pertemuan ibadah, dan mulai terlibat dengan hal-hal duniawi, sebenarnya Roh Kudus yang tetap ada dalam hidup kita itu mengingatkan kita terus. Hanya tinggal kita mau peka atau enggak. Nah, makanya kata kuncinya di poin yang pertama tadi yang Pak Boyong sampaikan. Mari terus hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan saja supaya Tuhan ingat kita, tapi kita jadi ingat Tuhan terus. Karena kalau kita nggak ingat Tuhan, ya lama-lama kita akan bersekutu dengan hantu. Makanya bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan bersyukur salah satunya ya dengan Koram Dio seperti ini. Setiap pagi kita bisa menyembah Tuhan. Setiap pagi kita bisa dengar firman Tuhan. Tidak semua orang Kristen punya gaya hidup setiap hari baca firman dan renungkan firman. Ada begitu banyak orang Kristen yang seperti saya katakan, kapan ingat Tuhan? Kalau lagi ada masalah. Nah, terus masalahnya seringkali ketika dia tidak mendapatkan respon menurut dia seperti apa yang dia harapkan, dia pikir Tuhan melupakan dia. Padahal yang betul selama ini dia yang melupakan Tuhan. Tuhan berjanji sekalipun orang tua dapat melupakan anaknya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Tapi sekali lagi dalam konteks kejadian ini, yang seperti kitab Mazmur, Tuhan itu ingat kalau ada apa-apa,
Tuhan pasti akan ingatkan kita. Tentu saya percaya Bapak Ibu seringkali ngadapin situasi ya, dalam hal-hal kecil. Sebenarnya Tuhan ingatkan tiba-tiba, jangan lewat sana. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kita harus lewat kiri. Oh, ternyata begitu belok kanan tuh ternyata memang ada kejadian-kejadian. Tapi Tuhan sudah ingatkan dulu. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Ketika ada mara bahaya di depan kita, Tuhan sudah beri peringatan dulu kepada kita. Karena Tuhan ingat kita. Tuhan berikan informasi lebih dahulu. Jadi tinggal kita sendiri peka atau enggak. Nah, makanya jangan seperti Amsal bilang, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Nah, makanya seringkali kita ini kan nggak peka dengar suara Tuhan, hanya ngikuti emosi dan ambisi, akhirnya nabrak. Tapi sekali lagi saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti akan diingat, dalam artian kalau ada apa-apa di depan kita yang akan membahayakan hidup kita, Tuhan pasti kasih tahu. Nah, makanya yuk bergaul karib dengan Tuhan, supaya Tuhan memberitahukan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan. Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau tidak ada saya serahkan kepada Hengki. Oke, istri saya doa ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Langsung tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Melalui teladan-Mu kami boleh belajar, Tuhan, kami boleh melakukannya. Untuk kami menjadi umat-Mu yang taat, umat-Mu yang setia, umat-Mu yang bergaul karib dengan Engkau. Hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bergaul karib dengan Allah, ada rahasia-rahasia Allah yang akan Engkau singkapkan bagi setiap kami. Apapun itu, ketika kami boleh menjalani hari-hari kami, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ya. Kami juga boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami juga boleh terus ada di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat Kobuyung yang sudah menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Kau terus pakai Kobuyung Tuhan, dimanapun dia boleh berada Bapak. Kau memberkati dalam pekerjaannya, Kau memberkati istri dan anak-anaknya, dimanapun saat ini mereka sedang kuliah Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia-Mu atas hidup keluarga Kobuyung Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kau terus perbesar kapasitas hidupnya Bapa. Daripada itu, biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui hidup keluarga Kobuyung. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan keluarga Kobuyung di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersatu hati berdoa Tuhan buat Ibu Miryanti dan juga Pak Siregar yang kemarin mereka boleh pergi kontrol Tuhan bagian saraf dan juga kandungan kemih Bapak. Kami percaya apapun hasil dari pemeriksaan tim medis Tuhan, kami percaya yang terbaik yang Engkau siapkan Bapak. Dan kami percaya Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan, ada kesehatan yang baru yang Engkau limpahkan bagi Bapak Ibu Siregar Tuhan. Banyak tugas dan tanggung jawab yang mereka harus kerjakan Bapak. Juga buat hambatan, buat pembangunan gereja GKJW Tuhan yang ada di Malang. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Siregar Tuhan untuk mereka bertemu, berkomunikasi dengan petinggi di tempat itu Tuhan. Kami percaya ada hikmat-Mu Tuhan untuk Bapak Ibu Siregar boleh menyampaikannya Bapak. Ada kasih karunia-Mu Tuhan, tuntunan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami percaya Bapak, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau
tetap mengasihani bangsa kami Tuhan. Bangsa yang besar Tuhan. Bangsa biarlah terus melalui pemimpin yang ada Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahan yang ada boleh bersatu hati, sungguh-sungguh bekerja untuk memajukan bangsa ini. Amen. Melalui krisis apapun Tuhan, kami percaya ada hikmat-Mu Tuhan. Hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Gak boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Membawa bangsa Indonesia terus menjadi bangsa yang terkenal di mata dunia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang sudah melimpahi sumber daya alam yang ada dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan semuanya dapat dikelola dengan baik Tuhan. Dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang ada. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang benar-Mu, buat setiap kami yang ada, yang Engkau percayakan boleh tinggal di Indonesia ini Tuhan. Engkau pakai hidup orang-orang benar-Mu Tuhan. Di bidang apapun mereka boleh ada Tuhan. Biarlah juga turut ambil bagian mendatangkan kesejahteraan atas bangsa kami. Berkati juga setiap kota yang ada di Indonesia, dimanapun Engkau tempatkan kami, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah juga, Tuhan, pengabaran Injil-Mu, Tuhan, di setiap pelosok daerah yang ada, Tuhan. Engkau yang memberkati. Biarlah ada kesatuan di antara setiap para pemimpin gereja, para gembala, Tuhan. Semuanya boleh rendah hati untuk bergandengan tangan, Tuhan, untuk memajukan sehingga penyampaian kabar baik, berita Injil-Mu itu boleh dapat disampaikan, Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami yang bersekutu bersama-sama pagi hari ini melalui Koram Deo, Tuhan. Engkau yang menilik, memperhatikan, dan mengamat-amati setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan, kekuatan setiap kami, Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan bagi kami yang sakit, Tuhan. Hingga kami boleh dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, tubuh yang fit, Tuhan. Kami boleh melayani Engkau, Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan yang Kau percayakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya berkat yang kami terima melalui materi, Tuhan. Ada benih yang harus kami tabur, ada roti yang harus kami makan, Tuhan. Biarlah kami terus bijak, Tuhan, mengelola setiap apa yang Kau percayakan lewat hidup kami, Tuhan. Sehingga melalui hidup kami juga, Tuhan, banyak orang-orang yang diberkati dan mereka boleh melihat Kristus nyata melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Koboyu, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami, Tuhan, untuk terus bergaul karib dengan firman-Mu siang dan malam. Terus Tuhan, Kau ingatkan kami, biar kami boleh tetap setia kepada Engkau. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap keputusan yang kami ambil dalam pekerjaan kami ada hikmat daripada-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang kami ambil, Tuhan, mendatangkan kebaikan ya Bapak, dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Oke, izin ya. Oke. Mau berangkat kok?